Inilah Rumah Politik tribunbengkulu.com. Pemilu serentak 2024 adalah hajatan pemilu paling bersejarah di negeri ini. Untuk itu, kami, tribunbengkulu.com, meluncurkan program Rumah Politik sebagai wadah bagi masyarakat, penyelenggara, bahkan politisi untuk bersuara lebih banyak, tapi lebih bermutu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, apa kabarnya? Bertemu lagi dengan saya Prawira Maulana dari tribunbengkulu.com di program Rumah Politik. Hari ini edisi spesial di edisi politisi. Rumah Politik kali ini berbincang dengan tokoh pentolan mungkin ya, pentolan Seluma. Tokoh politik berusia muda dari Seluma. Nama lengkapnya Jonaidi SPMM, tapi orang-orang biasa memanggilnya Dang Jun. Ya. Pakai O Dangnya. Jun ya. Nama pakai O. pakai O, tapi kemudian dipanggil Jun. Halo, apa kabar? Sehat, oke. Tribuners, Rumah Politik ini memang sengaja menghadirkan tokoh-tokoh penting. Dang Jun ini usianya masih 44 tahun nih. Tahun 2023 ini masuk ke 44 tahun Dang Jun ya. Dan sejak umur 30 tahun dia menjadi wakil rakyat. Jadi sepertiga umurnya ini menyandang sebagai wakil rakyat. Saya ada baca nih di buku biografi yang diterbitkan oleh Sekretariat Dewan. Di situ Dang Jun bilang bahwa dia ini ingin membuktikan bahwa politik nggak melulu mesti ada uang ya. Ada uang di belakangnya. Ya. Masyarakat agak skeptikal soal ini, ada skeptisme. Pasti ada uang di belakangnya. Kita ingin tanya, apa benar Dang Jun merintis karir politiknya dari awal itu tanpa uang seperti itu, dan apakah hal itu benar-benar bisa dipraktikkan? Kita tanya. Dang Jun, kalau saya tidak salah usia 30 tahun berapa itu Dang Jun waktu itu? 2009 terpilih sebagai anggota anggota dewan di Kabupaten Seluma. Ya. Betul. Sebelum kita ke situ, saya dengar juga kabarnya Dang Jun ini merupakan aktivis mahasiswa yang cukup ngetop saat itu, Dang Jun. Iya, benar. Bagaimana perjalanannya, Dang Jun? Ya, jadi terima kasih Tribun sudah hadir di Bengkulu. Siap. Saya doakan Tribun ini menjadi salah satu media terdepan yang punya inspirasi lebih dan saling bisa berkolaborasi, khususnya dengan kami di pemerintahan, khususnya kami di pelaku politik, khususnya kami juga di wakil rakyat. Amin. Karena rakyat membutuhkan informasi yang akurat, tajam, berkualitas. Itu yang pertama. Kenapa ini saya sampaikan bahwa banyak sekali apa yang dilakukan pemerintah itu tidak sampai ke rakyat. Itu yang pertama. Banyak sekali hal baik yang sudah dilakukan pemerintah terkadang terdengar tidak baik. Banyak sekali hal yang sudah dibuat terkadang terkesan tidak berbuat. Sehingga kehadiran media ini menjadi salah satu hal yang penting dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi disinggung soal sejarah saya ya. Benar, saya ini lahir di tahun 1979 di Thais, dari keluarga biasa. Bapak saya itu perantau dari Jawa, menikah sama ibu saya di Lampung, dan ibu saya ini orang Thais asli. Juga merantau di Lampung. Dan kedua-dua orang tua saya itu tidak tamat SMP. Kemudian mereka pindah ke Palembang, hidup ikut nenek saya, sampai kemudian pulang ke Thais tahun 78 ke kampung ibu dong. Ya, ke kampung ibu saya. Dan di Thais itu saya dilahirkan di salah satu rumah di depan SD Thais itu yang
rumah itu semua orang tahu waktu itu orang tua saya itu satu-satunya tukang PMP di Thais. Oke, Iya, karena begitu. dari pernah di Palembang Pernah itu di ya. Palembang, di Thais buka usaha tukang PMP. Bahkan sampai saya tamat SMA, bahkan saya kuliah, saya pun menjadi bagian yang menjadi tukang PMP juga. Saya dorong gerobak PMP. Waktu SD SMP saya kalau puasa itu saya jualan PMP keliling pakai baskom di tangan cuka misalnya gitu. Itu Keliling desa. SD, SMP, SMA walaupun saya sekolah di Pagar Dewa, kalau pulang ke Thais itu hari Sabtu, Minggu saya dagang. Dagang. Saya ikut orang tua saya dorong gerobak ke pasar. Begitupun sampai saya kuliah pun saya masih bersama orang tua saya. Bahkan hari ini pun ketika saya sudah jadi anggota dewan, mungkin 1 tahun ini tidak terlalu aktif karena orang tua sudah ayah ibu saya sudah nggak terlalu kuat untuk ke pasar, tapi masih juga orang tua saya sebagai pedagang kaki lima. Inilah salah satu jawaban saja. Bagaimana mungkin seorang anak tukang sate, anak tukang pempek jadi anggota DPR di umur 30 tahun? Uang dari mana saya pakai? Oh, latar belakang tidak ada yang politik sama sekali itu? Tidak ada. Ayah saya begitu, adik saya, paman saya jual bakso, bibi saya buka rumah makan, bibi saya lagi jual kue di pasar, ibu saya membantu itu, kemudian bibi saya satu lagi kebun di Kepayang, petani. Jadi memang dari latar belakang keluarga biasa. Dan inspirasi saya menjadi seorang politisi itu ketika memang kuliah. Mahasiswanya. Gitu. Ketika saya sudah kuliah di Universitas Bengkulu. Benar SD, SMP di Thais, ketika SMA saya bilang sama orang tua, saya mau sekolah di kota. Karena kalau dulu tahun 90-an, sekolah di kota itu bagi orang desa itu luar biasa. Mahal, susah, dan hanya orang-orang berprestasi. Dengan keadaan orang tua seperti itu, saya nekat. Saya tinggal numpang di rumah orang. Bahkan orang tua saya itu kan juga kuli bangunan, bikin rumah orang. Jadi kalau di Bengkulu, ayah tuh lagi bikin rumah orang bangunan, ya saya tinggal di rumah yang dibikin orang tua itu. Sambil pulang sekolah, bantu dia kerja, sampai saya tamat sekolah. SMA saat itu ya? SMA. Tapi alhamdulillah nilai saya bagus, ranking. Masuk UNIP itu tanpa, Universitas Bengkulu tanpa tes. Disitulah saya undangan jalur itu ya? Ya. Disitulah saya kuliah di Universitas Bengkulu. Jadi SP itu sarjana pertanian, bukan sarjana politik. Oke, itu SIP biasanya. SIP. Kalau ini SP, sarjana pertanian. Saya di Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu, jurusan budidaya pertanian agronomi. Agronomi. Dan kepemimpinan saya ditempa di kampus ini. Di kampus ini. Ya, saya mengenyam kuliah yang tidak sebentar. Saya masuknya 97, keluarnya 2004 Desember. 7 tahun dong, Yun? Masa akhir tuh? 7 tahun setengah, 15 semester. 15 semester? Ya, cukup lama. Dan selama itu karena saya menggeluti organisasi. Organisasi. Ya. Jadi mulai dari Ketua Himpunan Mahasiswa Agronomi, kemudian saya masuk di Senat waktu itu, sekarang BEM ya. Dulu Senat Fakultas Pertanian, kemudian di organisasi kampus lah, BEM Universitas gitu kan. Kemudian saya keluar masuk ke salah satu organisasi kepemudaan yang bernama GMNI, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. GMNI ini platformnya marhainisme azasnya yang kurang lebih mendalami ajaran Bung Karno tentang Pancasila, mendalami ajaran Bung Karno tentang NKRI, mendalami ajaran Bung Karno tentang sosialisme Indonesia, sehingga kami mempunyai pemahaman azas tentang nasionalisme kebangsaan, nasionalisme kerakyatan. Sebenarnya sama saja, organisasi mahasiswa ada GMNI, ada juga teman-teman HMI, Himpunan Mahasiswa Islam, ada PMI dan yang lain-lain. Tapi semua azas organisasi yang di negara kita ini kan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Di situ saya ditempa jadi aktivis, saya sering demo, bahkan kantor DPR provinsi ini dulu pernah hancur lebur. Tahun 2000 kita demo, gempa, masalah apa, kita demo di sini bentrok, sama seperti teman-teman mahasiswa yang lain gitu kan. Jadi ada proses berorganisasi yang mendesain jiwa saya kemudian untuk nekat bahwa setelah saya berorganisasi saya baca buku, saya baca biografi orang-orang sukses, saya baca biografi tokoh-tokoh nasional. Ternyata mau presiden, mau menteri, mau anggota DPR RI, mau pimpinan partai politik, mau gubernur, mau bupati, semua pasti punya latar belakang organisasi. Inilah rahasia sukses sebenarnya.
Rahasia sukses ketika kuliah, dia wajib berorganisasi. Dan itu saya geluti. Mulai dari organisasi kemahasiswaan, sampai kemudian kami mendirikan perkumpulan kantor, bergabung di kantor bantuan hukum. Itu saat masih mahasiswa? Masih mahasiswa. Nah, kenapa saya masuk di situ? Karena banyak kasus-kasus petani yang persoalannya dengan hukum. Itu yang kadang-kadang selama ini tidak pernah terselesaikan di pemerintahan. Sebagian aktivis mahasiswa kami masuk di sisi itu. Teman-teman fakultas hukum masuk dari sisi advokasi hukumnya. Saya yang orang pertanian ini kemudian membaca persoalan kenapa muncul masalah-masalah petani. Kenapa muncul kemiskinan petani. Kenapa muncul ketidakadilan kepada petani. Dan itu membuat kuliah saya lama. Saya sampai tinggal di mana, di Bengkulu Selatan belum ada Seluma ya. Oh, jadi basis sektoralnya di situ di mana? Kami di Bengkulu Selatan waktu itu Kabupaten Seluma belum dimekarkan. Kami mendirikan Serikat Tani. Saya masuk ke beberapa petani-petani yang punya konflik tanah, yang pembagian bibit karet, ternyata karetnya itu bibitnya palsu. Sementara sertifikat tanahnya itu ditahan oleh pemerintah dan program-program pertanian lainnya. Dan di situ saya memahami betul selama kuliah, selama berinteraksi dengan masyarakat, ternyata persoalan terbesar di negara kita ini adalah persoalan ketidakadilan penguasaan hak atas rakyat. Itu yang saya pahami. Dan inilah kemudian menjadi motivasi saya harus turun ke desa-desa. Kami sering mengadvokasi dulu, saya masih kuliah, saya sudah datang ke kelompok tani. Ketika ada petani berkonflik dengan perusahaan perkebunan, seperti banyak sehari ini pun masih. Dan begitu. Dan mahasiswa seperti kami dulu menjadi bagian yang mendampingi para petani. Sama hari ini juga teman-teman aktivis banyak yang ke sana. Tapi saya paham betul ketika itu. Sekuat-kuat gerakan demonstrasi, sekuat-kuat gerakan kita melakukan penekanan pressure, upaya-upaya kita kepada pemerintah, bahkan sampai bentrok, korban nyawa, korban harta. Salah satu cara merevolusi kebijakan itu adalah kita harus menjadi bagian yang merubah kebijakan itu. Jadi kita harus menjadi pemerintahnya. Taruh, Bang Jun. Sebelum itu, ini jadi aktif di mahasiswa. Selesai ini sebelum Bang Jun masuk ke karir politik nih kan. Sorry saya kan. Boleh. Lalu kemudian biasanya aktivis mahasiswa ini kan idealismenya ya. Idealismenya entah ini salah atau benar, sangat debatable. Ini menganggap partai politik ini semacam hal yang tabu seperti itu, karena mungkin para aktivis mahasiswa itu cenderung untuk nanti dululah ke partai politik, kemudian memilih untuk jalur grassroots seperti itu. Nah, Dang Jun aktivis mahasiswa yang terkenal vokal saat itu, lantas berpikirnya ini ada yang mengajaknya atau kemudian berpikir sendiri untuk kemudian gabung ke partai politik saat itu? Saya memahami tentang sejarah bagaimana bangsa negara kita ini didirikan. Bagaimana the founding fathers, Bung Karno itu membingkai negara kita ini dengan azas Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945. Dua dasar negara itu. Turunannya ada Bhinneka Tunggal Ika, ada NKRI. Satu kalimat saja yang ingin saya sampaikan dalam pertanyaan Bung tadi, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya bentuk negara kita ini negara kesatuan yang berbentuk republik. Negara kesatuan, negara manapun yang berbentuk republik, maka proses pembentukan negaranya itu dilakukan melalui proses ataupun dilakukan oleh partai politik. Negara yang berbentuk republik, maka pasti ada partai politik. Jadi perjuangan parlementer paling penting menurut Anda. Itulah ciri negara kita. Negara yang berbentuk republik ini dibentuk oleh partai politik. Ini kesimpulan yang mutlak. Begitu. Jadi kalau orang mau menjadi bagian ngurus negara ini, ya harus berpartai politik. Ketika memahami hakikat NKRI itu, republik tadi. Karena jadi, itulah Dang Jun memutuskan itu. Nah, walaupun dalam perjalanan kemudian reformasi, beberapa regulasi berubah. Ada pemilihan bupati, pemilihan gubernur dari jalur independen. Ini sebenarnya dikotomi yang
bergeser dari Semangat awal ya. kebangsaan NKRI yang dibentuk oleh Bung Karno. Negara Republik ya. Padahal kita jelas-jelas negara Republik Siap. berbentuk partai politik. Nah, saya tidak, oke, itu Oke, terlalu jauh. itu terlalu jauh. Tapi saya gariskan dulu bahwa negara yang dibentuk oleh partai politik ini, maka saya bilang, kalau tadi ditanya ketika mahasiswa bilang, aduh, kalau sudah masuk partai sudahlah. Iya, seperti itu. Kalau sudah masuk politik sudahlah, hilang idealisme segala macam. Bangsa ini, negara kita ini sudah krisis pemimpin. Di level nasional sudah krisis tokoh-tokoh nasional. Di level daerah sudah krisis tokoh-tokoh daerah. Mau pemilihan gubernur hari ini aja, orang bertanya berapa calon gubernur yang akan muncul. Semua hanya bilang tidak lebih dari 1, 2, atau 4 orang yang bisa dinilai, bisa rakyat anggap, oh ini calon pemimpin. Begitupun bupati, begitupun DPR. Negara ini sudah krisis pemimpin. Kenapa krisis pemimpin? Karena proses meregenerasi pemimpin itu terputus oleh sistem politik. Begitu. Nah, oleh karena itu, panggilan negara kepada anak-anak negeri, ya, teman-teman aktivis hari ini, mantan-mantan aktivis yang sudah tamat kuliah, panggilan negara ini harus kita ikuti. Bangsa ini butuh kita. Negara ini butuh regenerasi yang tadi kritis, yang tadi berbicara atas nama rakyat, yang berbicara untuk rakyat. Negara ini butuh Anda. Karena itu harus masuk begitu. Itulah yang mendorong saya harus masuk. Betul, ketika awal teman-teman aktivis NGO yang dulu banyak berhadapan dengan DPR ketika mendampingi rakyat, berhadapan dengan gubernur, menganggap langkah saya ke sini ini akan menindas rakyat, akan saya katakan tidak seperti itu dinamikanya. Nah, karena tidak ada pilihan lain, bangsa ini harus diurus. Negara memberikan kesempatan setiap 5 tahun loh. Pemilu itu adalah kesempatan yang diberikan oleh negara kepada siapapun warga negara Indonesia yang punya hak untuk memimpin negara ini, untuk mengurus negara ini. Itu sistem. Kalau pemilu itu tidak diikuti ya oleh teman-teman yang punya kemampuan untuk mengurus negara ini, atau dalam bahasa politik yang sering terjadi, kalau pemilu itu tidak diisi oleh orang-orang cerdas, kalau pemilu itu tidak diisi oleh generasi-generasi yang punya semangat berkorban, idealisme yang tinggi, maka pemilu itu biasanya akan diisi lagi oleh orang yang lama, oleh orang-orang yang selama ini tidak disukai tadi. Orang bilang pemilu akan diisi oleh para mantan-mantan pejabat, yang tidak disukai, misalnya, atau para koruptor, atau para konglomerat saja. Persoalannya adalah kita kok nggak hadir. Nah, ini juga menjadi tantangan saya, pesan saya juga kepada teman-teman mahasiswa, tidak boleh, janganlah punya skeptis terhadap partai politik, karena partai politik inilah yang membentuk negara kita ini. Ada yang skeptis, bahkan ada yang antipati kan? Antipati. Teman-teman saya aktivis juga sampai sekarang, ada yang sampai tua juga tetap tidak suka berpartai politik. Saya pikir, tapi itu hak. Itu hak masing-masing. Tapi kalau menyangkut dengan negara kita hari ini, saya katakan Provinsi Bengkulu saja, karena saya suku provinsi. Provinsi Bengkulu saja, DPRD ini saja, ini butuh teman-teman yang punya wawasan, punya keberanian, punya idealisme, semangat berkorban yang tinggi. Mintalah legitimasinya dari rakyat. Tolong kedaulatan rakyat serahkan, tolong rakyat berikan kepada generasi-generasi yang punya kemampuan untuk mengurus pemerintahan ini dengan benar. Nah, begitu. Persoalan tadi soal uang dalam pemilu, saya katakan, saya sudah jawab tadi. Dengan kondisi keluarga seperti itu, melatar belakang keluarga, tidak ada pilihan bagi saya. Saya hanya turun ke rakyat. Bagaimana, di tahun 2008. Jadi caranya gimana, Dangjun, waktu itu? Kan keluarga mungkin nggak bisa mensupport secara finansial saat itu. Sementara Dangjun sudah melibatkan diri 100% di partai. Saat itu di partai apa pertama? Saya partai PNBK waktu itu. PNBK Indonesia. Masuk sejak tahun 2008. 2008 itu ya, Dangjun. Jadi selama 4 tahun masa selesai kuliah ke 4 tahun itu anggota biasa, tapi saya nggak anggota partai, saya hidup di swasta, ngurus anak, usaha bisnis. Sempat berbisnis ya, juga. Apa sajalah yang bisa dikerjakan, namanya kita sudah berkeluarga.
2008 ada bibi saya mengajak saya berpartai di PNBK. Kemudian saya mencalonkan diri dari daerah pemilihan Sukaraja. Seluma. Nah, saya dapat kursi terakhir waktu itu. Dari 9 kursi, saya kursi terakhir. Oh, di dapil tersebut. Di dapil tersebut. Oh, kursi terakhir dan paling muda di dapil itu. Itulah saat usia 30 tahun tadi itu. Iya, saat 30 tahun. Dan sejarah boleh tanya nanti bagaimana proses saya mendapatkan itu. Saya tidak. Bagaimana itu, Dangi? Saya mempunyai keyakinan, saya datang ke desa-desa, saya datang ke kelompok-kelompok tani, saya datang pertemuan, saya bilang kepada warga kita. Oh, jadi ke petani-petani, kelompok-kelompok tani. Kelompok tani, ya komunitas apapun saya datangin. Ada satu orang bisa mengumpulkan 30 orang, saya datang. Saya jelaskan visi, saya jelaskan misi, saya jelaskan maksud. Mungkin orang tidak meyakini lagi pola politik ini diterima masyarakat, tapi saya masih melakukan itu. Saya ketemu sama masyarakat, orang-orang tua di desa, di sini saya katakan bahwa saya menjadi salah satu yang mungkin menuntut keadilan dari Yang Maha Kuasa, karena Tuhan itu adil. Kalau nanti yang duduk mungkin orang kaya semua, ini bahasa yang saya sampaikan kepada masyarakat. Oh gitu. Kalau yang duduk mungkin orang punya uang saja, ketika keadilan itu ada, pastilah ada yang tidak punya uang duduk. Kalau yang duduk itu ada mantan-mantan pejabat atau orang-orang kaya, mungkin ada juga orang biasa yang akan diangkat derajatnya oleh Allah. Kalau yang duduk itu adalah tokoh-tokoh yang memang sudah punya nama hebat, nama besar, mungkin ada juga tokoh-tokoh nama biasa yang akan diangkat derajat. Saya memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa persoalan pemilu ini juga tidak bisa lepas dari takdir Yang Maha Kuasa. Sehingga ada nilai-nilai norma kesusilaan yang saya masih yakin ada bersarang di hati sanubari masyarakat. Siapa yang mempunyai hati yang masih baik, rakyat kita yang masih punya pemikiran yang masih bisa kita ajak berkompromi, itulah pemilih-pemilih rasional tadi. Pemilih rasional masih bisa disentuh dengan visi. Pemilih rasional masih bisa disentuh dengan misi. Pemilih rasional masih bisa disentuh dengan program. Tidak semua masyarakat kita transaksional, itu yang ingin saya sampaikan. Satu desa, tidak semua masyarakat kita itu transaksional dalam pemilu. Tidak. Masih banyak tokoh-tokoh masyarakat yang merindukan mana orang-orang yang punya visi bagus, mana yang punya program bagus. Masih banyak. Orang saja kadang-kadang mengeneralisir. Udahlah masyarakat ini uang. Tidak, saya katakan. Uang selesai seperti itu ya. Duit itulah. Tidak, saya katakan. Saya tidak percaya. Saya meyakini betul bahwa tidak semua rakyat kita itu menjadi bagian dari pelaku money politik. Dan saya sudah pastikan 3 kali pemilu saya dipilih oleh pemilih-pemilih rasional. Pemilu pertama dulu, saat itu Dang Jun masih ingat berapa suara saat itu? Suara saya waktu itu 1340. PNBK Dang Jun sendiri saat itu di dapil itu atau ada? Ada caleg-caleg yang di bawahnya ada, itu total suara. Maksud saya yang dari PNBK yang terpilih Dang Jun. Terpilih di dapil saya ada 1 kursi, di dapil Seluma, dapil Tais ada 1 kursi, dapil Talo ada 1 kursi, ada 3 kursi. Ada 3 kursi saat itu. Dan bisa menghantarkan 1 kursi provinsi loh, partai PNBK waktu itu. Saat itu ya. Partai kecil dan dapat 1 kursi di provinsi. Ibu Rosnani Abidin itu. PNBK itu ikut yang pertama ya kalau nggak salah ya waktu itu. Kedua. Waktu itu yang kedua. Yang kedua, iya. Yang kedua. Tapi yang 2004 saya tidak berpartai. Oh, 2004 belum berpartai di situ. Ya. Baru 2009 saya gabung di PNBK. Itu transformasi yang saya memberanikan diri turun ke rakyat pertama di kancah pemilu. Saya katakan bahwa Bapak Ibu sekalian, bahkan saya sampaikan, nggak ada yang bisa saya berikan. Saya ceritakan orang tua saya seperti ini. Tapi kalau ingin melihat anak petani, kalau ingin melihat anak pedagang tampil di depan, ini akan menjadi inspirasi. Mungkin suatu saat anak Bapak akan seperti saya. Saya memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa masih ada keadilan, masih ada keberuntungan, dan masih meyakinkan saya punya program visi. Saya katakan sama masyarakat, kenapa harga sawit tidak pernah naik? Bagus ya. Kenapa ketika panen harga itu turun? Iya. Karena harga tidak ditentukan oleh petani. Dan pemerintah di mana? Pemerintah tidak hadir. Orang jual goreng pisang saja, itu yang menentukan harganya yang bikin goreng pisang. Orang tanam sawit, yang tentukan harga sawit bukan orang yang nanam sawit. Coba, apa bedanya? Orang bikin bakwan,
jual di pasar, di pinggir-pinggir jalan, yang menentukan harga yang punya, yang tukang goreng bakwan yang punya bakwannya. Bukan 1.000 katanya. Bukan yang sayurnya. 2.000 katanya. Bukan yang mau beli nanya bukan yang mau beli, bukan yang jual nanya harga. Tapi ketika sawit, yang tanya harga siapa? Yang punya sawit. Iya, iya. Dia yang punya kok nanya sama yang mau beli. Pastilah dijawab dengan murah. Ini yang tidak terpecahkan, dan ide-ide ini yang saya tawarkan kepada masyarakat, bahwa pemerintah harus hadir untuk mengatasi persoalan-persoalan petani. Ini bukan cuma persoalan uang dalam pemilu. Bapak, Ibu, pemilu itu bukan cuma soal memilih karena kedekatan keluarga, karena pemberian sesuatu, tapi pemilu itu juga, ya kan, menjadi bagian bagaimana negara ini bisa merubah keadaan. Tolonglah, masih ada tokoh-tokoh yang cukup mungkin Bapak bisa terima di pikiran berhasil ya. Dan intensitas saya keliling-keliling itu memang ternyata Bapak mendulang suara yang cukup mendudukkan saya satu kursi. Jadi saya hanya simpulkan yang pertama bahwa tidak semua masyarakat kita transaksional. Tidak semua masyarakat kita menjadi bagian dari pelaku politik. Saya ingin klarifikasi dan membersihkan nama rakyat. Tidak. Bahkan rakyat menunggu. Rakyat menunggu. Ketika ada pemimpin yang dianggap layak, sudah berbuat, ya kan, terus berbuat, dekat dengan mereka, memperhatikan mereka, itulah yang menghantarkan saya di periode 2014 saya duduk ke provinsi. Dan 2019 saya kembali mencalon, dihantarkan lagi oleh masyarakat. 2014 jadi sudah ke provinsi? Sudah. Saya hanya satu periode di kabupaten. Satu periode di kabupaten, saat itu saya dengar pimpinan ya? Di Ketua Komisi 2. Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Seluma ya. Di usia 30 tahun padahal ya masih ya? Iya, ketua fraksi juga waktu itu. Ketua Balegda juga waktu itu. Luar biasa. Nah, 2014 akhirnya memutuskan untuk ke provinsi. Kendaraannya saat itu partainya Partai Gerindra. Sudah mulai. Karena PNBK tidak ikut pemilu lagi. Baik. Jadi kami berpindah ke Partai Gerindra. Partai Gerindra. 2014 terpilih lagi. Ini jalannya bagaimana? Itu lebih seru lagi. Ini perjuangannya lebih besar. Dulu ketika kabupaten saya hanya keliling di 3 kecamatan. Dapil saya Sukaraja, Peyukan, Lubuk Sandi. Ketika ke provinsi, saya harus mobile di 14 kecamatan. Kecamatan di Seluma. Kursi Seluma untuk provinsi itu jatahnya hanya 5. Hanya 5 ya. Artinya hanya 5 partai, hanya 5 calon partai yang akan duduk waktu itu. Dan saya memberanikan diri, salah satu tokoh muda yang nyalon ke provinsi satu-satunya dari DPRD Kabupaten. Yang lain itu incumbent provinsi semua yang masuk. Saya yang baru muda masuk nyalon ke provinsi. Mekanismenya sama. Ketika saya duduk di DPRD Kabupaten Seluma selama satu periode, saya membuktikan saja kata-kata saya. Masyarakat yang dulu kelompok tani yang nggak pernah dapat bantuan, selama duduk di DPRD Kabupaten Seluma, apa yang mereka inginkan saya anggarkan. Artinya baseline-nya sudah ada 3 kecamatan. Mereka pengen jalan, kita anggarkan jalan di sana. Mereka pengen bangunan masjidnya diperbaikin, kita kasih hibah bantuan masjidnya. Bahkan pengurus pura, pengurus gereja, semua itu saya ingat betul belum ada dana ADD dari kementerian dari pusat, belum ada tahun 2012. DPRD Seluma lebih dahulu menginisiasi dana desa. 100 juta per desa. Pusat belum ada. Belum ada saat itu ya. Salah satunya kita alokasikan adalah gaji bantuan honor untuk para perangkat desa, pengurus masjid, tidak hanya masjid, pengurus pura, gereja, setiap desa. Itu belum ada dana desa pusat. Kita Seluma sudah bikin itu dulu 2012. Baru kemudian datang ADD dari pusat. Sampai kini bergulir terus. Nah, ide-ide inilah yang saya tawarkan kepada rakyat. Bagaimana ketika itu desa itu hanya kadesnya saja yang gajian. Kadesnya gajinya waktu tahun-tahun 2008, 2009 700.000, 800.000 orang aja nyalon kades nggak mau. Tapi ketika kami di pemerintahan Kabupaten Seluma, DPR anggarkan peningkatan kesejahteraan gaji kades. Kemudian perangkatnya kita kasih stimulan seperti itu. Kemudian tambah lagi dana desa. Sekarang kades itu sudah menjadi tokoh politik sekarang. Jadi rebutan juga. Jangankan kadesnya, BPD-nya aja rebutan sekarang. Perangkatnya aja rebutan. Dulu enggak. Nah, ini bagian kita mereformasi kondisi di Kabupaten Seluma waktu itu, dan apa yang kita lakukan itu dinilai oleh masyarakat. Makanya ketika saya mencalon provinsi, masyarakat sudah dengar, oh ini Pak Junaidi kemarin, begitu. Dan Jun, artinya 5 tahun periode pertama, dan Jun anggap
sudah berbuat banyak lah seperti itu. Lumayan. Lumayan lah Iya. Dang Jun. Artinya masyarakat ingat sehingga perjuangannya jadi lebih mudah lagi ya seperti itu untuk ke provinsi. Provinsi ya. Apa saja itu jalan, Yang diinginkan masyarakat itu kan yang paling penting di setiap kabupaten itu memang infrastruktur jalan. jalan ya. Jembatan, irigasi, saluran cacing ke sawah-sawah. Kemudian masyarakat butuh bantuan sarana prasarana pertanian, Iya. pupuk, hand traktor. Itu dapat saat itu. Dapat. Kemudian masjid yang tidak pernah dapat bantuan pemerintah, kita alokasikan bantuan sama masjidnya. Pengurus masjid saja yang mereka hanya beribadah selama ini, kita kasih perhatian dari pemerintah. Jadi kita menumbuhkan kepercayaan kepada masyarakat bahwa pemerintah ini ada loh. Uang yang dikelola bupati ini, yang dikelola gubernur, Iya. yang dikelola presiden itu uang rakyat. Iya, iya, iya. Uang rakyat, sisa dari uang rakyat itu uang usaha daerah, usaha negara pusat melalui badan usaha. Cari uang menjadi pendapatan negara, pendapatan daerah. Sisanya negara ini ngutang. Ini loh komponen uang yang dikelola oleh. Maka uang yang milik rakyat ini tadi harus turun kepada rakyat dan harus dirasakan oleh rakyat. Saya tanya, ada nggak uang selain dari rakyat yang masuk ke negara ini? Utang tadi Dang. Oke lah, kalau itu udah hafal orang. Ya kan? Badan usaha milik Badan negara, milik, BUMN, ya, BUMN, BUMN. ah. Tapi apakah setiap daerah kabupaten punya BUMD? Tidak. Tidak. Terus sebuah kabupaten dapat Bahkan uang ada dari yang mana? defisit BUMD-nya. Dapat uang nunggu dari pusat. Sisanya uang dari sumbangan rakyat. Sangat kejam kemudian ketika anggaran ini tidak ada yang netes ke masyarakat. Ini yang membuat masyarakat apatis selama ini. Iya. Tapi ketika anggaran ini turun, mereka merasakan sedikit banyaknya ada perhatian pemerintah, kepercayaan masyarakat dengan penyelenggara pemerintahan termasuk DPR itu tetap ada. Itulah yang saya jaga ketika saya duduk di DPR ini. Mungkin tidak semua hal bisa saya lakukan. Iya. Mungkin tidak semua banyak hal bisa memuaskan. Satu orang Iya kan? Iya. Tapi beberapa perlakuan, beberapa usaha yang kita lakukan untuk mengalokasikan anggaran untuk masuk ke rakyat ini menjadi bagian yang dirasakan sehingga mereka menganggap bahwa Junaidi ini masih perlu dipertahankan. Dan alhamdulillah saya diberi mandat kembali kan. 2019 terpilih lagi. 2014, 2019 gitu. Oke, sekarang kita big picture-nya nih. 2024 sebentar lagi. Iya. Orang bilang katanya masih sekarang udah masuk 1 tahun lagi ya. Iya. Jadi udah makin cepat ada Jun. Sebelumnya sudah 3 periode sebagai anggota dewan. Iya. Mungkin kedepannya, next-nya, Dang Jun? Ya, semua orang kan pasti ingin kalau sekolah tuh naik dari Naik, kelas 1 ke kelas 2, ke kelas 3. Tapi naik itu kadang-kadang ada juga seperti di pesantren Gontor itu dari tamat SMA atau tamat kelas 3-nya, Iya. dia kemudian pengabdian. Ada juga. Maka saya mendefinisikan menjabat di DPRD ini adalah bagian dari pengabdian saja. Oke. Jadi kalaupun saya 2 periode di provinsi, itu pengabdian saya 2 periode pengabdian. Kalau rakyat mengatakan bahwa saya masih harus mengabdi di provinsi, tidak ada persoalan. Itu yang pertama. Tapi ada juga pilihan. Beberapa masyarakat juga menginginkan, Bang Jun, coba naik, misal gitu. Ada keinginan misalkan saya mencalon ke DPR RI, misal gitu. DPR RI. Secara pribadi saya berkeinginan. Oke. Tetapi kan keputusan ini ada di tangan partai. Pasti. Kalau Di secara tangan. pribadi kita ingin ya Ingin sekali naik kelas itu tadi. naik kan? kelas karena jujur hari ini 3 periode saya di DPRD saya merasakan otonomi daerah itu tinggal nama. Otonomi daerah sudah mati. Otonomi daerah tinggal nama. Bahkan nama otonomi daerah sudah tidak pernah disebutkan lagi. Oke. Jangan pernah lagi ada berpikir bahwa daerah punya otonom mengelola ininya sendiri, tidak. Jadi judulnya saja ya. Semangatnya sudah ada lagi. habis. Undang-undang otonomi daerah itu tahun 99. Dirubah lagi tahun 2004, Undang-Undang 32. Dirubah lagi tahun 2007. Dirubah lagi tahun 2014, Undang-Undang nomor 23. Revisi terus ya. Terus sekarang ada Undang-Undang HKPD lagi, nomor 1 tahun 2022. Saya katakan, otonomi daerah itu sudah menjadi kamuflase bagi rakyat yang masih menginginkan daerah ini kuat. Faktanya, Tidak. pertambangan sudah ditarik pusat semua. Urusan-urusan yang penting di daerah sudah menjadi kepentingan pusat. Ya kan? Bahkan
setiap petani mengusulkan hand traktor, mengusulkan bantuan sarana pertanian di kabupaten, banyak dinas-dinas pertanian bilang kita tidak punya anggaran. Itu dari kementerian Tapi semuanya. dari kementerian ngocor anggaran banyak sekali. Sekarang sentralisme anggaran itu sudah terjadi lagi di pusat. Maka saya berpikir, berarti ingin berbuat lebih untuk masyarakat, sekarang ranahnya di pusat. Di pusat. Tapi keinginan ini ada di tangan partai saya, di tangan partai Gerindra, karena juga ada tokoh-tokoh di Gerindra yang mungkin punya keinginan yang sama. Atasan saya, pimpinan saya, Ibu Susi Marleni juga masih aktif di DPR RI. Tapi kalau ada kesempatan, insya Allah saya mau. Kenapa tidak? Oke, itu di legislatif. Mungkin di eksekutif, Dang Jun? Apa ada? Ya. Apalagi yang saya tangkap, Dang Jun ini orang yang sangat percaya bahwa tadi tuh partai politik lah, dengan dengan berpolitik lah kemudian negara ini berjalan. Dan apa tadi mungkin menjadi pimpinan eksekutif juga salah satunya dari itu hal yang tidak mustahil dan tidak boleh juga kita bilang naif. Siapa yang tidak mau jadi bupati? Siapa yang tidak mau jadi gubernur? Siapa yang tidak mau jadi presiden? Itu kalau eksekutif, kan? Ya kan? Oke. Termasuk kepala desa itu juga eksekutif. Nah, ada saja mungkin ranah-ranah suatu saat saya akan mencalon bupati ataupun mencalon gubernur. Tapi saya katakan ini adalah visi besar. Ya, itu lebih visi besar. Visi besar. Yang memang ini tidak bisa dibaca secara ataupun saya kaji dengan metode yang saya lakukan ketika saya mencalon DPRD. Lain bacaan Beda. Seperti itu ya. Analisis terus strategi untuk pemenangan pilkada berbeda dengan pemenangan legislatif. Legislatif selama ada 5 kursi. Kalau nggak nomor 1 ya nomor 3. Kalau nggak nomor 5. Kalau bupati itu cuma 1. Nggak ada pemenang keduanya. Iya kan? Artinya memang kita harus jadi the winner. Dan itu harus dibaca secara matang-matang ya, betul. Tapi saya katakan, orang tanya, Bang Jun, bahkan tokoh-tokoh Seluma, masyarakat Seluma bilang, Seluma juga sudah, Jun sudah saatnya. Sudah saya katakan, walau alam, siapa tahu garisnya ada, insya Allah saya siap. Tapi kita masih melihat waktu dan dukungan. Karena apa? Syarat mencalon harus ada persyaratan. Nggak bisa kita mau aja. Syaratnya nggak ada, gimana? Kan begitu kan? Kemudian dukungan masyarakat juga harus jelas. Kan begitu. Dan dukungan partai politik. Nah, hari ini masyarakat termasuk dunia politik ini kan sedang gamang ketika Mahkamah Konstitusi sedang mensidangkan gugatan beberapa tokoh pelaku politik yang menginginkan kembali pemilu ini dengan sistem proporsional tertutup. Hari ini sedang bergulir di MK, kita nggak tahu keputusannya nanti. Artinya ini muncul sebuah paradigma di mana kalaupun diputuskan gugatan mereka disetujui proporsional tertutup, kemungkinan orang akan memilih partai. Siapa yang duduk calegnya itu pakai nomor urut atau partai yang menetapkan. Begitu. Begitupun ada gugatan hari ini, pilkada pun akan dipilih kembali oleh DPRD. Sedang bergulir juga gugatan itu. Bisa jadi ke depan gubernur, bupati akan dipilih juga oleh DPRD. Karena bukan tidak mungkin hal ini terjadi. Dari tahun 45 negara kita berdiri, pemilu di tahun 49, tahun 55, tahun 60, tahun 65, ya kan? 55, ya 59 ya. Pemilu itu semua memakai sistem perwakilan. Karena Pancasila kita, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Azas perwakilan inilah yang dulu sebelum reformasi menjadi legitimasi ketika presiden dipilih oleh MPR. Kalau Dang Jun sendiri lebih condong ke yang mana? Kalau kita berbicara tentang hakikat bangsa kita sesungguhnya, NKRI sesungguhnya, kalau kita bicara Pancasila yang sesungguhnya, azas kita ini keterwakilan, perwakilan. Yang delegatif tadi. Didelegasikan ke partai politik. Negara yang berbentuk republik ini dibentuk oleh partai politik. Begitu. Tinggal partai politik menyaring, meminta dukungan masyarakat, masukan dari masyarakat, mana calon-calon legislatif yang layak, misal gitu. Ini kalau sistem perwakilan atau proporsional tertutup seperti yang dilakukan sebelum reformasi. Sebenarnya inilah wajah sesungguhnya. Memang banyak kurang lebihnya.
Orang bilang kalau pilih partai kita pilih kucing dalam karung. Sebenarnya tidak pilih kucing dalam karung. Beberapa negara Nama juga calonnya, masih seperti itu. nama calonnya diumumkan Iya. kok. Nah, kalau calonnya tidak baik, ya jangan dipilih partainya. Kan begitu. Kalau seluruh partai calonnya tidak baik, terus orang-orang baik kemana? Maka saya katakan tadi, tolong orang baik, orang pintar, orang cerdas yang punya kemampuan masuk ke partai politik. Nggak mungkin partai politik itu tidak mengakomodir Iya. tokoh-tokoh yang hebat, tokoh-tokoh yang bagus, semua punya visi sama kok untuk membuat bangsa ini lebih baik. Jadi lebih condong yang ke perwakilan tadi ya dong. Kalau Karena memang- menganut sistem azas keterwakilan, Di saya situ. memang seperti itu kecenderungannya. Orang akan pilih Iya. partai politik. Tapi pernah terjadi karena tarik menariknya kuat, pemilu langsung ini menjadi pilihan dari cerminan dari hak kebebasan menentukan pilihan, Iya. memilih calonnya bukan memilih partainya, Partainya. sehingga pemilu 2004 dulu semi. 2004 dulu semi. 2004 dulu sebenarnya Semi. bagaimana lu? Orang pilih partai Iya. dan pilih caleg. Oke. Kayak gitu. Caleg yang tidak mencapai setengah BPP, setengah nilai kursi, Iya, iya. Oh iya, iya. kembali iya, ke iya. nomor Oke, satu. Oke, oke. Tapi kalau ada yang lebih dari setengah BPP, mau nomor 6, nomor 7, itu yang dilantik. Iya. Dan ini pernah terjadi. Ini semi. Semi ya. Mengakomodir pemilu langsung, Iya. juga mengakomodir sistem perwakilan. Iya. Itu sudah terjadi di tahun 2004. Karena memang tetap ada semangat untuk memilih langsung itu ya. Dang. Ya, sebenarnya kalau semangat memilih langsung itu kan menjadi semangat reformasi. Iya, itulah. Dan sebagai aktivis reformasi, Iya. saya masih mendukung itu. Tapi kalau bicara sistem ketatanegaraan kita, itu yang dianut sebenarnya. Yang dianut, ya. Makanya kita serahkan saja ke Mahkamah Konstitusi yang akan menyidangkan ini. Tentunya sidang itu akan melibatkan tokoh-tokoh nasional dan juga pertimbangan tidak mentah seperti atau sedangkal yang kita bicarakan hari ini. Siap. Oke. Itu tadi bagaimana perjalanan Pak Junaidi SPMM dari awal dia jadi dari kecil bahkan kemudian sampai akhirnya saat ini duduk sebagai anggota DPRD Provinsi Bengkulu dan dia juga memberikan clue namanya politisi, nah, tentu namanya manusia, tentu ingin naik kelas ya dong ya. Nah, ini yang terakhir nih. Mungkin tentang Bengkulu, Dang Jun. Oh ya. Ini melihat Bengkulu saat ini. Tadi sempat dimention tentang bahwa kekurangan sosok, tapi itu jamak terjadi di seluruh daerah juga seperti itu. Hal yang khusus, mungkin kita bicara permasalahannya loh, yang di Bengkulu ini sebenarnya bagaimana? Bengkulu ini kan dari sisi topografi, kita menjadi salah satu provinsi di Sumatera yang tidak dalam satu lintasan fungsi strategis. Oke, ukurannya jalan itu. Ukurannya kalau kita lihat dari jalan itu ada Trans Sumatera. Iya. Trans Sumatera itu dari Jakarta, Lampung, Palembang ya. Iya. Kemudian Jambi, Pekanbaru, Medan sampai ke Aceh. Aceh, betul. Bengkulu ini tidak dilewati. Orang kalau mau ke Bengkulu ini memang tujuannya mau ke Bengkulu. Orang mau ke Palembang nggak lewat Bengkulu kalau dari Jakarta. Coba. Orang mau ke Lampung dari Palembang, dari Pekanbaru tidak lewat Bengkulu. Coba. Orang Medan mau ke Palembang tidak lewat Bengkulu. Orang Medan mau ke Lampung tidak lewat Bengkulu. Orang Aceh mau ke Jakarta juga tidak lewat Bengkulu. Ini persoalan terbesar secara topografi di daerah yang membuat kita ini menjadi daerah yang tidak memiliki kekuatan ekonomi yang tinggi dibanding dengan Sumatera Selatan, Jambi, Medan atau provinsi-provinsi lain di Sumatera. Sehingga wajar kita menjadi salah satu provinsi termiskin di Sumatera. Karena Tapi kan tantangan itu, Dang. apa? Itu kan tantangannya. Dang. Ya, sebenarnya ini saya buat satu sisi yang iya. membuat kita kesulitan. Bahkan tol kita aja mau nyambungkan tol kita dari Bengkulu ke jalur Trans Sumatera. Ke Lubuk Linggau ini aja merangkak ini. Merangkak, Baru selesai ya. batas Tabak Penanjung nih. Mau nembuskan ke Curup kayak nggak akan sampai kayaknya. Ke Linggau. Sampai Curup dulu Ya, ya. Curup dulu lah ya. Payang dulu, Payang dulu. Curup, Mes Linggau. Linggau. Belum lagi Linggau ngonek ke
Muara Enim. Muara Enim. Betul. Begitu. Kita bayangkan alangkah susahnya negara memberikan ruang membuka akses Bengkulu ini. Iya. Gitu. Artinya pemerintah kita provinsi hari ini, bupati khususnya, gubernur, ini harus bersama-sama mendorong terus kekuatan pusat. Karena apa saya bilang, sekarang kekuasaan anggaran tuh di pusat semua. Artinya harus lahir tokoh-tokoh kita yang menggedor di ranah nasional. Maka penguatan DPR RI ke depan ini harus ada. Harus ada. Rakyat sudah harus melirik bahwa fungsi DPR RI ini penting. Iya, itulah. Selama ini kalau pemilu orang pilih DPR RI itu daripada ini kan pilihan ya, DPR RI tokohnya jarang terdengar, jarang dekat. Ya udah, mereka pilih partai, pilih calon yang cukup populer saja. Tapi kita mengatakan hari ini DPR RI hanya ada 4 dari 600-an. Dari 600 kursi DPR RI, kita cuma punya 4. Coba, kita mau bilang apa? Cuma punya 4. Bagaimana 4 orang ini akan bertarung melawan 30-an, 60-an di Jawa Tengah, Jawa Timur? Kita cuma 4 gitu loh. Bagaimana mau merebut anggaran di sana gitu loh. Maka ini tantangan berat bagi gubernur. Siapapun gubernur Bengkulu pasti berhadapan dengan persoalan ini. Nah gitu. Begitu. Artinya mesti kompak nih para kepala daerah. Ini harus disadari dulu. Kondisi ini harus disadari oleh pemimpin-pemimpin daerah. Ini yang harus kita jebol di pusat itu. Begitu. Karena tantangan topografi tadi ya. Tantangan topografi. Tapi jangan salah. Iya. Jangan salah. Kenapa Inggris bangun benteng terbesar kedua di Asia di Bengkulu? Emang nggak ada dasarnya? Kenapa Inggris bangun benteng terbesar di Asia di Bengkulu? Di Bengkulu. Ini jadi pertanyaan besar. Nggak mungkin nggak ada Nggak dasarnya. mungkin asal-asal main tunjuk aja Nggak tempatnya. mungkin mereka bangun. Kenapa nggak dibangun di Palembang? Iya, gitu. Nggak dibangun di Medan. Kenapa kok di Bengkulu? Inilah yang menjadi rahasia besar kekayaan Bengkulu ini loh, yang belum dikoneksikan menjadi suatu potensi daerah kita ini. Coba kita pikir. Yang kedua, emangnya Pelabuhan Pulau Ba itu baru didirikan di era reformasi ini? Tidak. Pelabuhan Pulau Ba itu mulai dari zaman penjajahan Inggris Belanda sudah ada. Pelabuhan Pulau Ba itu. Iya. Nah, pertanyaan pelabuhan kita Bengkulu. Pertanyaan kita juga, kenapa pelabuhan ini, bahkan ini adalah pelabuhan pelindo terbesar yang wilayah areanya terluas di Indonesia. Bengkulu yang punya. Palembang cuma bom baru kecil. Area pelabuhannya. Kena pedangkalan pelindo di situ. Susah. Lampung. Kita punya jalur tol internasional dari Bengkulu langsung ke Samudra Hindia. Kalau pusat pemerintah mampu mengkoneksikan kekuatan Bengkulu ini menjadi bagian penting dari kekuatan nasional, sesungguhnya lah Bengkulu lah yang harus dibangun lebih dahulu. Karena kita ini menjadi gerbang internasional. Bengkulu ini gerbang internasional. Gerbang lautnya. Gerbang lautnya Ya. Ini yang tidak terkoneksikan sampai hari ini, yang membuat pusat itu menganggap mungkin Bengkulu bukan menjadi sesuatu yang prioritas dan punce. Yang kedua, kalau bangsa ini mau adil, bendera merah putih itu dijahit oleh ibu negara yang berasal dari Bengkulu. Dijahitnya di mana? Di Bengkulu. Sampai hari ini, mohon maaf ya, Bung Karno, presiden kita punya banyak istri, tapi yang disebutkan sematkan sebagai ibu negara siapa? Ibu Fatmawati. Maka kita juga meminta kepada presiden, lembaga-lembaga tinggi negara, tolong hargai. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa-jasa para pahlawannya. Indonesia merdeka setelah Bung Karno masuk di Bengkulu tahun 1942. Jangan salah-salah. Nah, ini saya katakan bahwa ada sesuatu kekuatan besar di Bengkulu yang harus menjadi agenda besar tokoh-tokoh pemerintahan daerah, sehingga pusat itu menganggap bahwa Bengkulu ini prioritas. Yang ketiga, selain potensi yang saya katakan, kita punya 2 pulau yang ditetapkan oleh presiden dalam perpresnya menjadi pulau strategis terluar. Artinya kita ini ada 2, Pulau Enggano dan Pulau Mega. Ini pulau yang berbatasan langsung dengan negara luar. Ya. Kalau ini tidak dibangun, kalau 2 pulau ini tidak diperhatikan,
ini rawan tentang stabilitas negara. Ada 2 pulau terluar yang harus menjadi perhatian pemerintah pusat. Makanya hari ini kita bersyukur Enggano sekarang dibangun dengan dana ratusan miliar untuk infrastruktur jalannya. Enggano sudah dibangun pelabuhannya, begitu. Dan ada keragaman etnis, suku, budaya yang juga sangat luar biasa yang kita pertahankan. Dan yang paling penting, Bengkulu masih menyimpan kekayaan sumber daya alam yang belum tereksploitasi, yang di daerah-daerah lain itu sudah habis berantakan. Bengkulu mempunyai cadangan energi nasional yang sangat luar biasa. Apa saja itu? Geotermal ya, panas bumi belum termampung dengan baik. Panas bumi, Bengkulu menjadi salah satu provinsi penghasil energi panas bumi terbesar yang akan membuat negara kita bertahan dari sisi energi. Hanya saja kan mahal katanya investasi. Ya, urusan mahal itu kan urusan investasi. Kan sudah dijawab. Iya. Sudah dijawab. PGE di Lebong, berapa titik, di Kepayang, di Kaur, hampir semua titik kita punya PGE. Bengkulu ini surplus energi. Sebenarnya ya. Dari PLTA Musi, PLTA tes saja kalau untuk kebutuhan Bengkulu saja itu sudah cukup. Ini ada lagi PLTU 2 kali 110 megawatt, belum lagi ditambah geothermal energi kita. Kedepan kan energi uap yang sudah tidak ramah lingkungan ini yang menggunakan bakar akan tertinggal. Diesel sudah habis. Maka energi bersih PGE ini akan dibutuhkan oleh dunia. Maka potensi yang terpendam di Bengkulu ini harus disadari oleh pusat, nasional sebagai kekayaan bangsa, kekayaan negara. Yang mungkin hari ini belum diperhatikan oleh pusat. Tapi mesti daerah berjuang. Begitu. Dan kita berharap ke depan semoga saja lahir tokoh-tokoh Bengkulu yang berkancah di nasional, entah dia di pemerintahan, entah dia di RI, entah dia di kementerian, yang akan membuat Bengkulu akan menjadi lebih hebat lagi. Wah, gitu. Siap, artinya perlu tokoh-tokoh Bengkulu yang punya daya gedor nih ke pusat nih. Memang pusat sekali-kali memang harus digedor dengan kalau biasa ngetoknya gini dan Jun, dor. Baik, itulah tadi obrolan kita dengan Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Bengkulu, sekaligus juga fungsionaris dari Partai Gerindra Bengkulu. Dia juga punya rencana-rencana ke depan tentang perjalanan karir politiknya. Dang Junaidi, terima kasih atas perbincangannya, sukses selalu di perjalanan karir politiknya. Semoga makin menanjak dan akselerasi politiknya makin kenceng nih jelang 2024. Terima kasih Dang atas obrolannya dan insight-nya. Tribuners, itulah tadi Rumah Politik bersama Junaidi SBMM. Saya Prawira Maulana undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.